Halo, selamat siang. Kembali Anda simak di program Jatim News Today edisi 21 Oktober 2021 di jam 11 siang. Bersama saya Mega Laksana sebagai radios dari Suara Sidoarjo, dan serangkaian informasi seputar Jawa Timur akan kita simak di program Jatim News Today. Dan tentunya seperti biasanya, berbagai informasi baru akan disampaikan oleh reporter kita kepada Anda tentunya di program Jatim News Today. Dan program ini disiarkan serentak di 5 LPPL. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Suara Sidoarjo. Dan tentunya sebagai informasi pertama, kita simak informasi dari rekan kita Pak Jiharto dari Suara Sidoarjo mengenai bertempat di halaman sekolah Nurul Hikmah Siwalan Panji Buduran, Polresta Sidoarjo dan Aksi Cepat Tanggap Jawa Timur gelar kegiatan Humanity Food Truck dan pemberian vaksin dosis 1 dan juga 2. Selengkapnya bersama Pak Jiharto dari Suara Sidoarjo. Sahabat, bertempat di halaman sekolah Nurul Hikmah, Siwalan Panji Buduran, Polresta Sidoarjo, dan ACT, Aksi Cepat Tanggap Jawa Timur, pada Selasa pagi 19 Oktober 2021, gelar kegiatan Humanity Food Truck dan pemberian vaksin dosis 1 dan dosis kedua. Ibtu Ruwandi, PSK Sidokes Polresta Sidoarjo, di sela-sela kegiatan menyampaikan, sejak di-launching pada Juli 2021 lalu, gerai mobile vaksin keliling Polresta Sidoarjo ikut membantu Kabupaten Sidoarjo agar segera masuk ke PPKM level 1, diantaranya dengan pemberian vaksin pada lansia hingga bisa tercapai 60%. Yang hari ini kita gelar adalah vaksinasi dosis 1 maupun dosis 2. Kemudian vaksin yang digunakan adalah menggunakan vaksinasi jenis Sinovac. Jadi untuk sasaran bisa mulai dari umur 12 tahun ke atas sampai dengan lansia. Maka kami himbau pada masyarakat dipersilakan berbondong-bondong menuju kegiatan vaksinasi mobil keliling yang digelar oleh Polresta Sidoarjo. Sementara itu, M. Rohadi, Kepala ACT Sidoarjo menyampaikan, merupakan dapur umum berjalan, di mana keberadaan dapur umum berjalan ini menyasar pada mereka yang kurang beruntung dan di bulan Oktober 2021 berkeliling di beberapa kota Jawa Timur. Kami dari ACT bekerjasama dengan Polres Sidoarjo. Yang pertama kita mengadakan Humanity Food Truck. Jadi program ini adalah layanan makan gratis yang mana kita olah secara langsung di tempat dengan menggunakan unit truk yang kita ubah menjadi dapur berjalan. Ya, jadi ACT di Jawa Timur ini insya Allah akan berkeliling food trucknya ini dari Surabaya, Gresik, Probolinggo, hari ini di Sidoarjo, besok di Jember, kemudian nextnya sampai ke Madiun, Ponorogo, Pacitan dan sebagainya. Jadi ini istilahnya keliling se-Jawa Timur. Sahabat, kegiatan Humanity Food Truck dan pemberian vaksin dosis 1 dan dosis kedua juga dibantu oleh siswa-siswi sekolah Nurul Hikmah. Mereka warga tetangga mereka yang kurang beruntung. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan reporter dari Suara Sidoarjo Panji Harto dengan beritanya Polresta Sidoarjo bareng ACT gelar kegiatan Humanity Food Truck dan vaksinasi dosis 1 dan 2. Kita bergeser ke reporter selanjutnya dari Suara Madiun. Ada reporter Amanda dan juga Farid Saiful yang akan memberitakan kepada kita tentunya mengenai berita pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk mewadahi seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya, terutama kepada anak muda. Simak beritanya selengkapnya bersama Amanda dan juga Farid Saiful. Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen untuk mewadahi seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat, terutama anak muda. Hal itu seperti yang dikatakan Wali Kota Maidi saat membuka acara sepatu roda pendekar inline Skate Cup One di Pasar Besar Madiun. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota mengatakan potensi anak-anak yang ada di Kota Madiun yang sifatnya sehat dan menuju prestasi bakal diwadahi oleh Pemkot setempat, baik sepatu roda, renang, dan olahraga lainnya. Seluruh fasilitas penunjang akan segera ditingkatkan.
Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan saat ini Kota Madiun sudah siap untuk menjadi tuan rumah perlombaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Lokasi sudah mumpuni, tinggal sarana dan prasarana yang perlu ditambah. Wali Kota Maidi menambahkan, dirinya baru mengetahui bahwa peminat sepatu roda sebanyak ini. Maka dari itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mempersilahkan seluruh sarana dan prasarana yang ada untuk digunakan sebagai tempat latihan. Jadi memang potensi anak-anak yang ada di Madiun yang sifatnya itu satu sehat, yang kedua itu untuk menuju ke prestasi, itu kita wadai semua. Artinya apa? Baik itu sepatu roda, renang, fasilitas kita optimalkan semua. Dengan kondisi ini insya Allah bahwa bibit-bibit dari Kota Madiun itu semakin banyak dan bisa ditarungkan keluar. Nah, kalau itu nanti fasilitas kita penuhi semua bisa ditarungkan keluar, kalau kita nanti jadi tuan rumah itu bisa disuguhkan. Prestasi ada di sini. Di mana yang berprestasi berani ditarungkan, kita siap menerima lomba-lomba nasional bahkan Jawa Timur ada di sini. Kota ini semuanya sudah siap. Sarana olahraga semuanya siap. Amanda Farid Syaiful, Suara Madiun. Baik, terima kasih Amanda dan juga Farid Saiful dari Suara Madiun mengenai beritanya Pemkot Madiun wadai atlet Porserosi gelar Pendekar Inline Skate Cup 1. Kita bergeser ke reporter selanjutnya dan terakhir tentunya ya sahabat. Ini dari reporter Hanif Nasrullah dan Indra Setiawan dengan beritanya yang akan dikabarkan kepada kita tentunya mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo meminta masyarakat setempat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi dan bencana yang diakibatkan adanya parameter-parameter meteorologi. Selengkapnya beritanya bersama Hanif Nasrullah dan Indra Setiawan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Jawa Timur meminta masyarakat setempat mewaspadai terjadinya potensi bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin menyusul peralihan musim dari kemarau ke hujan. Mengingat di periode bulan Oktober hingga Desember, sejumlah daerah di Jatim berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi berupa hujan deras yang menyebabkan banjir, tanah longsor maupun angin kencang, serta puting beliung. Untuk itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Juanda, Teguh Sri Susanto, pada 19 Oktober mengimbau masyarakat meningkatkan akses informasi melalui beberapa kanal BMKG yang bisa diakses agar bisa lebih dini mengetahui perubahan cuaca yang terjadi. Awal musim hujan tahun ini, jelas dia, diperkirakan terjadi pada bulan Oktober hingga November. Dia mengingatkan sejumlah kawasan di Jatim sudah mengalami bencana hidrometeorologi berupa angin kencang hingga puting beliung. Jadi kalau di Jawa Timur, di periode Oktober-November ini kita sudah sedikit mengalami masa peralihan, Mas ya. Jadi potensi cuaca ekstrim juga akan sering terjadi. Seperti kemarin di Ngawi dan Madiun sudah terjadi angin kencang, kemudian di Bangkalan juga terjadi puting beliung. Jadi saya rasa perlu sekali update informasi terkait dengan potensi-potensi di masa peralihan. Kalau kita BMKG Juanda akan terus memantau iklim, suhu, dan perubahan-perubahan lain yang berhubungan dengan bidangnya untuk menghindarkan terjadinya bencana. Selain berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPWD, Basarnas, dan Balai Besar Wilayah Sungai, selain secara rutin memberikan informasi terkait perubahan cuaca kepada pihak-pihak tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Indra Setiawan, mewartakan. Baik, terima kasih reporter Hanif Nasrullah dan juga Indra Setiawan yang merupakan sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Jatim News Today edisi 21 Oktober 2021. Dan sahabat, Jatim News Today ini bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak bersama Lembaga Asosiasi Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada
Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan jika tentunya disiarkan di Suara Sidoarjo. Saya Mega Laksana sebagai radios dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.